Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk diskusi kita hari ini. Di pertemuan ini kita akan membahas apa itu analisis aliran daya. Nanti kita simulasikan juga menggunakan etap 12.6. Ini sebelum kita mau mulai melakukan analisis, kita akan memahami apa itu pengertian analisis aliran daya. Dasar dari analisis aliran daya ini adalah untuk mengetahui karakteristik aliran daya ya, berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisinya pada aliran daya. Ya, baik itu nanti dapat dilihat dari adanya tekanan jatuh di sisi beban. Hanya nanti setelah mempelajari analisis aliran daya ini, teman-teman dapat memahami konsep aliran daya dalam sistem tenaga listrik serta menganalisis masalah aliran daya pada sistem tenaga listrik tersebut. Ya. Pada kondisi ideal, sebenarnya kondisi jaringan transmisi distribusi sampai ke titik penerima atau beban, ya, daya yang diberikan dari sisi pembangkit, kemudian melalui transmisi, distribusi, dan beban idealnya itu sama. Ya. Namun, pada kondisi realnya, daya yang dikirim dari sisi pembangkitan sampai ke titik beban, ya, itu berbeda atau tidak sama. Di mana perbedaan antara sisi pengirim dan sisi penerima itu dipengaruhi yang pertama adalah oleh Z. Ya, Z ini adalah impedansi. Ya. Impedansi di saluran transmisi. Kemudian yang kedua adalah dipengaruhi oleh tipe beban. Ya. Tipe beban dalam sistem tenaga listrik itu ada 3, resistif, induktif, dan kapasitif. Di mana resultan antara besaran hambatan kapasitif dan induktif ini akan mempengaruhi namanya PF ya atau power faktornya. Sehingga perbandingan antara besaran daya yang ditransfer dengan yang diterima itu akan berbeda. Kemudian dalam melakukan analisis aliran daya ini, kita akan menggunakan 3 kalkulasi dan nanti akan kita inputkan pada edit study case editor. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, terkait analisis aliran daya, kita mulai dulu mengenal namanya toolbar pada analisis aliran daya atau load flow di etap 12.6. Di sini mode toolbar dalam etapnya yang akan kita gunakan untuk analisis aliran daya adalah yang saya lingkari merah itu. Kemudian kali ini ya simbol secara jelasnya ini adalah load flow analysis. Setelah kita klik load flow analysis, maka akan muncul di sini sebelah kanan nanti ketika kalian membuka etap, kemudian klik load flow analysis, akan muncul 16 toolbar. Ya. 16 ini beberapa ada yang tidak bisa digunakan karena sistem misalkan yang bertanda tanya warna abu-abu ini kita bisa mengaktifkan itu ketika ada real time dari etapnya itu aktif. Nanti kita akan membahas satu-satu. Oke. Selanjutnya, ikon pertama adalah run load flow. Ya. Run load flow ini digunakan untuk menjalankan simulasi aliran beban. Ya. Setelah kita run load flow ini nanti akan muncul data atau isian ya analisis aliran daya ini, angka-angka yang berwarna merah. Nanti misalkan ada peralatan yang berwarna merah itu kenapa, lalu yang berwarna ini adalah warna magenta ini apa penyebabnya kok bisa tampil muncul seperti ini. Akan tetapi sebelum kita mengklik ya, atau menekan run load flow, kita pilih dulu namanya edit study case. Ya. Termasuk di edit study case ini kita memilih namanya kalkulasi aliran dayanya atau metode yang akan kita gunakan. Oke, sebelum kita klik run load flow, kita masuk ke edit study case terlebih dahulu.
Nah, ini adalah simbol edit study case yang saya lingkari warna merah untuk copper ini ya. Ini. Jadi setelah kita klik ikon edit study case akan muncul jendela ya. Edit study case ada info, loading, adjustment, alert, dan emergency. Di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama di info ya. Oke, di info ada studi case ID ya dan report. Nah, yang pertama, pada studi case ID ini kita bisa merubah nama ID-nya dengan batas 12 karakter alfanumerik ya. Batas maksimalnya adalah 12 karakter alfanumerik. Kemudian selanjutnya setelah study case ya ada report ya. Report ini kita bisa mengatur rate voltage, operating voltage, dan power ya. Di sini ada navigatornya bisa kita rubah. Misalkan di rate voltage ini dari kilovolt ini ya, kita bisa rubah ke volt. Contohnya seperti itu. Operating voltage bisa kita rubah ke dalam persen atau langsung ke angkanya. Setelah study case ID dan report, isian yang akan kita lakukan adalah update dan option ya. Di bagian update kita akan menemukan ya di sisi checklist itu kan ada 5 isian pada update. Yang pertama adalah initial bus voltage ya. Ini berfungsi untuk memperbarui nilai dari magnitudo bus tegangan dengan hasil aliran beban yang akan kita jalankan. Di mana tegangan arus ya, tegangan bus yang telah diperbarui akan menghasilkan konvergen yang lebih cepat dari solusi subsequent pada load flow-nya. Kemudian inverter operating load ya. Pada studi aliran beban AC ya, inverter di sini adalah mempresentasikan sumber tegangan secara konstan. Jika kita checklist ya di sini. Kemudian yang ketiga adalah kabel load ampere ya. Fungsi di sini ketika kita checklist maka nanti berfungsi mentransfer data arus beban kabel dari studi aliran beban yang kita jalankan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah transformator load tape changer ya. Di sini fungsinya memperbaharui transformator tape, di mana ketika di LTC ini kita perbarui, maka akan mencerminkan hasil dari pengaturan LTC kita ya. Dan yang kelima adalah operating load dan volt ya. Di sini ya icon ini atau ketika kita checklist ini akan berfungsi apabila ETAP-nya memiliki jaringan online atau kita online kan ya. Tapi ketika kita ini hilangkan, fungsi ini tidak akan berfungsi ya. Perbedaannya adalah ketika di sini kita checklist ya, maka hasil perhitungan akan diperbaharui ke sumber beban dan bus ya, sehingga dapat kita gunakan sebagai input untuk simulasi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah option initial voltage ya. Yang pertama bus voltage ya, initial bus voltage ini mempengaruhi terhadap perhitungan tegangan bus yang terlihat pada output report. Jadi nanti di one line diagram akan muncul nilai ya voltage pada bus. Kemudian use define fix value ya. Di sini jika kita memilih ini, maka simulasi dengan menggunakan nilai tegangan dan sudut setiap bus sama dengan semua bus yang ada jika kita beli standar checklist pada use define. Selanjutnya masih di sisi info. Di sini kita masuk ke sisi metode ya. Oke, di metode ini ada tadi 3 kalkulasi ya. Di sini pada etap 12.6 ada 4 kalkulasi pada sisi metode. Yang pertama adalah adaptive Newton-Raphson. Nah, ini analisis kita. Jadi kita bisa menggunakan adaptive Newton-Raphson, fast Copeland,
atau accelerated Gauss-Seidel. Di mana untuk yang sisi dari Newton-Raphson ya, di sini memiliki kelebihannya adalah di sisi Newton-Raphson ya, ini kelebihannya adalah perhitungannya cepat ya, tetapi membutuhkan banyak nilai masukan, ya, termasuk data-data di peralatan atau komponen kita. Kemudian yang selanjutnya adalah accelerated Gauss-Seidel ya. Di accelerated Gauss-Seidel ini kita ya berbanding terbalik, isian kita ini tidak harus banyak ya, sedikit masukan, akan tetapi lambat dalam analisis atau perhitungannya. Kita bisa yang menggunakan terakhir ini ya, fast decouplet ya. Fast decouplet ini adalah sistem persamaan iterasi baik di sudut tegangan ya, sudut P-nya maupun daya P daya reaktif dengan magnitud tegangannya. Kemudian tepat dalam perhitungan, akan tetapi kekurangan di sistem fast decouplet ini adalah kurang presisi ya. Di sini adalah kurang presisi. Jadi di sini nanti silahkan kalian memilih satu ya. Tadi sudah kita bahas satu-satu. Lalu setelah di method kita ada nilai max iterasi ya. Di sini adalah nilai iterasi maksimal yang ditetapkan oleh etap, yaitu adalah 99. Kemudian precision ya. Di precision ini adalah presisi dalam perhitungannya di etap adalah 0,0001. Oke, kemudian kita masuk ke jendela loading. Setelah itu kita masuk ke jendela loading. Di situ ada loading kategori, generation kategori, load diversity factor, dan charger loading. Ya. Yang pertama kita bahas adalah di sisi loading kategori. Di situ ada pilihan dengan navigator desain. Ya. Lalu kita melakukan analisis aliran daya, kita tetap posisi ini ya di desain. Lalu di bawahnya ada operating PNP ya. Operating PNP ini akan berfungsi ya. Ini meskipun nanti kita checklist, tapi fungsi ini akan bekerja jika etap P-nya kita mempunyai fitur online ya. Lalu fitur online, jadi ketika ini kita checklist ya, di sisi operating PNP ya, operasi beban itu akan diupdate secara online atau bisa juga menggunakan data beban sebelumnya ya di sini. Kemudian yang kedua di sistem sebelah bawah ini ya, loading kategori, load diversity ya. Di load diversity ini ada 4 isian: non, bus minimum, bus maksimum, dan global ya. Yang pertama, jika kita isikan non, maka untuk persentase ya, di analisis load flow kita itu seperti isian beban yang kita gunakan ya. Jadi beban yang kita gunakan, yang data yang kita input itu, yaitu yang digunakan untuk analisis. Kalau kita memilih bus minimum ya, semua beban baik itu motor, beban statik atau beban lam load ya yang terhubung dengan bus itu akan dikalikan dengan nilai bus minimum ya. Kemudian yang ketiga adalah bus maksimum ya, ini sama, semua beban yang terhubung dengan bus baik motor, statik, load, lam load itu akan dikalikan dengan nilai maksimum pada bus ya. Di sisi bus maksimum ini, sistem ini mempertimbangkan beban yang akan datang. Jadi jika kita melakukan analisis ya untuk perencanaan ke depannya, jadi kita bisa berikan checklist pada bus maksimum ini. Jadi apakah ketika ini kita lakukan analisis bus ini mengalami overload ataupun under overvoltage, itu bisa kita lakukan ya. Kemudian kalau kita memilih global ya,
Di global ini sama dengan mengalihkan, hanya saja etap di sini akan mengalihkan semua beban ya, dan arus konstan dari kategori beban yang dipilih dengan nilai masukan yang sudah kita inputkan pada load diversity factor ya. Jadi di sini load diversity factor ini adalah terkait keberagaman beban ya. Kemudian kalau kita memilih generation kategori yang ketiga ini, maka di generation kategori ini digunakan untuk mempresentasikan pembangkitan generator ya. Lalu ini hampir sama operasinya. Jika operation PQV ini kita checklist ya, kita di sini harus membutuhkan SAP online ya fiturnya. Ya. Ini kita checklist, maka nilai operasi generator juga akan diupdate ya secara online. Ya, yang selanjutnya adalah charger loading. Di sini ada dua isian, loading kategori dan operating load ya. Dimana untuk isi operating load ini hanya dapat digunakan untuk studi load flow DC ya. DC kita bisa menggunakan operating load. Loading ya. Kemudian di sisi adjustment ya. Sisi adjustment ini ada impedance tolerance. Yang pertama, yang kedua length tolerance, yang ketiga resistance, temperature correction, dan ini isiannya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama impedance tolerance ya. Impedance tolerance ini kita gunakan untuk penyesuaian toleransi nilai impedansi ya. Baik itu di sisi trafo, reaktor, atau overload heater. Kemudian yang kedua adalah length tolerance ya. Length tolerance ini adalah sudah jelas di sini ada kabel ya. Berarti untuk length tolerance ini digunakan untuk penyesuaian toleransi panjang kabel pada saluran transmisi ya. Jadi yang mempengaruhi dalam studi aliran daya yang pertama adalah impedansi, yang kedua adalah jenis beban yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah resistant temperature correction ya. Di sini pilihan ini digunakan untuk melakukan koreksi resistansi berdasarkan temperatur ya operasi maksimumnya. Jadi ada di sistem kabelnya ya maupun di sistem transmission line. Selanjutnya kita pindah ke sisi jendela selanjutnya, info loading adjustment, kemudian pindah ke jendela alert. Ya. Yang pertama adalah loading. Ya. Di loading ini berarti kan datanya adalah data peralatan atau komponen kita ya. Di sini berapa sekian atau kerja dari peralatan kita bisa kita lihat ya, 95% ya. Itu pada sisi loading. Kemudian yang kedua pada sisi bus voltage ya. Sisi bus voltage ini kita bisa mengatur over voltage dan under voltage-nya itu berapa ya, kita atur di sini batasannya. Kemudian dari dua isian ini ya kita bisa mengatur komponennya kinerjanya berapa persen, bus voltage-nya berapa persen. Nanti setelah kita klik run load flow, ada dua kemungkinan atau dua tampilan. Ya, di situ sudah jelas ada marginal dan critical. Kita bahas satu-satu. Kondisi critical ya. Berarti kalau kondisi critical ini ya overload bisa ya. Jadi komponen itu melebihi batasnya. Nah, tanda pada one line diagram. Tadi di gambar awal sudah ada data one line diagram ya. Tadi adalah gambar trafo ya. Trafo itu berubah berwarna merah. Berarti komponen itu berada pada kondisi critical ya. Dan yang selanjutnya adalah kondisi marginal ya. Kondisi marginal ini masih dalam kondisi batas aman, belum masuk ke critical. Ya.
Kalau kondisi marginal ini berwarna magenta. Ini ya, hampir sama dengan ungu warna magenta ini. Ya. Nah, bagaimana cara menampilkan kondisi kritikal dan marginal ini? Kita bahas di sini. Di situ ada checklist marginal ya, dua ini. Jika kita di titik alat ini kita memberikan checklist pada kondisi marginal, maka nanti di one line diagram ya, itu akan ditampilkan kondisi kritikal dan kondisi marginalnya. Ya. Lalu jika kita marginal ini kita uncheck atau kita tidak checklist, maka yang ditampilkan pada one line diagram itu hanya kondisi kritikalnya atau yang berwarna merah. Oke, itu di kondisi 3 marginal limitnya yang bisa kita cek dan uncheck ya. Yang keempat adalah generation power grid excitation ya, di sini isian di sisi alat ya. Yang kelima auto display ya. Oke, jadi setelah isian ini kita isikan, kita langsung klik OK. Di sisi emergency yaitu kita tidak ada isian, hanya berisi sisi generator emergency handling-nya dan lalu kita pakai CB ya, bagaimana status CB-nya. Kita klik OK, baru kita klik run load flow ya. Setelah edit study case kita isikan, kita dapat melakukan klik run load flow ya. Ini setelah kita klik run load flow ya, akan muncul nilai-nilai seperti ini dan kondisi kritikal dan kondisi marginalnya ya. Kondisi ini akan berhasil atau dapat kita tampilkan jika isian data kita itu tidak ada error ya. Kalau kita ada error, kita akan memperbaiki isian data kita dulu. Baru bisa kita menampilkan kondisi seperti ini ya. Misalkan persentase nilainya di sini 97,88%, ini persentase nilai tegangannya. Daya aktif dan reaktifnya ya. Di display ini, angka-angka ini nanti bisa kita rubah menggunakan icon yang ada di sini ya. Nanti icon mana yang kita gunakan. Oke. Setelah kita berhasil klik run load flow, kan sudah tampilan one line diagram sudah berubah. Lalu bagaimana dengan icon atau toolbar selanjutnya ya? Kita bahas. Oke, di sini auto run on off, di sini fungsinya sama dengan run load flow tadi ya. Hanya saja jika kita mengklik auto run on off, di situ ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi ya. Ada 3. Yang pertama adalah PD-nya berubah status ya. Yang kedua propertinya berubah. Yang ketiga adalah kasus studi aliran bebannya berubah. Itu jika kita auto run on off. Dan yang tool ketiga pada sisi workflow analysis adalah hard column calculation ya. Di sini fungsinya adalah menjalankan studi. Maksudnya ketika kita klik ini run load flow ya, hard column calculation ini akan berubah menjadi warna merah ya. Kemudian setelah kita lepas run load flow ini, kita akan melihat icon hard column calculation ini berubah kembali menjadi warna abu-abu. Jadi ini fungsi atau akan bekerja ketika kita menekan run load flow atau auto run on off ya. Kemudian sisi alat view ya. Kalau one line diagram kita sudah tampil dengan data isian ya. Sudah ada data tadi yang warna merah itu kondisinya kritikal, yang warna magenta itu kondisinya marginal ya. Kita bisa mengetik ya, mengeklik alat view ya. Bagaimana tampilan alat view ya. Ini misalkan kita di kondisi kritikal ya, di situ device-nya apa saja ya. Misalkan yang pertama bus 5 itu kondisinya under voltage, kabel 3 kondisinya overload. Jadi yang berwarna merah lagi ada di trafo, ini kondisi di situ adalah overload. Lalu kondisi marginalnya ya, under voltage semuanya di bus 2, bus 3 dan
+4 ya. Jadi untuk menghilangkan kondisi kritikal dan marginal ini kita harus merubah isian data kita. Dan setelah alat view kita ada namanya report manager ya. Di load flow report manager ini kita akan mencetak ya, namanya di alat view tadi sudah ada tampilan kondisi kritikal, marginal. Jadi data-data itu bisa kita cetak. Yang pertama dalam bentuk viewer, PDF, Microsoft Word, text format, Microsoft Excel atau as default ya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kalau pembacaannya lebih enak, kita bisa memilih namanya di PDF-nya. Di situ di jendela Report Manager ada Complete, Input, Result, dan Summary. Ya. Kalau kita mau mencetak seluruh isian, kita tinggal klik Complete ini ya, sampai berwarna biru, kemudian checklist PDF. Ini nama report kita ya akan tersimpan di folder kita menyimpan file OT kita atau file kerja kita. Dan di sini file kerja kita itu tersimpan di C ya, folder C pada folder etap 12.60 ya. Pada folder OLD ini adalah nama gambar kita ya. Jadi sudah tersimpan di sini. Yang pertama langkahnya kita klik complete sampai berwarna biru, checklist PDF, langsung kita oke. Jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini, keluaran report dari PDF-nya. Dan di situ ada jendela input. Kalau di input ini kita bisa memilih di titik mana yang akan kita tampilkan. Jadi salah satu saja. Kalau komplit ini keseluruhan. Oke. Setelah load flow report manager, kita akan membahas load flow research analyzer ya. Di load flow research analyzer ini kita akan menampilkan semua isian beban dan kondisinya ya, dengan cara kita memilih di sini, memberikan checklist. Ya. Nanti akan tampil di tabel sebelah ini bertambah jadi isian kita. Kalau kita checklist ya, itu adalah load flow research analyzer. Kemudian load flow comparator ya. Ini dapat kita gunakan ya, ini berwarna abu-abu, jadi tidak kita gunakan. Dan kalau kita bisa menggunakan ini apabila etap real time itu dipasang dan setelah analisis load flow dijalankan dengan data online, di mana load flow comparator ini menampilkan perbandingan dari semua nilai operasi sistem ya, antara etap real time dengan perhitungan load flow-nya. Kemudian display ya. Oke, di display ini kita bisa merubah tampilan load flow kita ya, analisis kita di sini. Kita dapatkan isian checklist di sini ya. Jika kita memilih kilowatt, BKVAR ya, kemudian biro risetnya di titik branch ya, itu bisa kita rubah. Misalkan di sini karena kita di sini contohnya ya memberikan isian pada kilowatt, maka yang akan tampil di display juga kilowatt ya, mengikuti pengaturan kita. Itu di sisi display option. Nah, kalau di sisi unit ya, unit display option itu menampilkan satuan ya, satuan atau unitnya. Bisa kita lihat pada gambar sebelum dan sesudah. Ya, di sini belum ada satuan sama sekali. Kemudian setelah kita berikan checklist pada unit, ini akan muncul nilainya, kilowatt dan KVAR-nya. Ya. Selanjutnya adalah power flow display option. Ya. Cara menggunakan full ini adalah dengan cara klik dan tahan ikon. Ya. Dengan ini kita klik, tahan dan ikon, kemudian kita bisa memilih isian atau nilainya. Ya. Ada kilowatt, KVAR, volt, tergantung kebutuhan kita. Kemudian ini voltage display option, ini penggunaannya sama ya, dengan cara klik dan tahan baru kita bisa memilih tampilan persentase voltage-nya. Oke, di sini load terminal voltage. Nah, jadi ketika kita melakukan run load flow ya, di sisi kita klik ini load terminal voltage, maka di
terminal beban ini akan muncul. Nah, tegangan di sini berapa? Berarti kan antara input, misalkan kita lihat di sisi bus ini, ya bus utamanya kan 97,88% itu kan sudah mengalami penurunan tegangannya, kemudian masuk ke beban karena ini sudah melalui CB, kemudian kabel, ya berarti kan ini titik kabel ini mempengaruhi drop tegangannya, ya. Kemudian line and cable voltage drop yang menandakan nilai drop tegangan pada titik kabelnya, beberapa yang alami drop tegangannya. Kemudian ikon terakhir 3, ya, 1, 2, 3. Yang pertama adalah panel atau single pass system, ya. Ini dapat kita tampilkan, dapat kita gunakan untuk menandakan panel atau single pass system. Nah, kalau kita menggunakan panel. Dan yang kedua ini tidak aktif, ya. Dan ketiga juga sama di sini, get online data, get archive data sama. Data real time dari analisis load flow dapat ditampilkan di offline persentase apabila, ya, aplikasi real time itu kita pasang dan sistem monitornya sedang online, ya. Di sini sama, hanya saja di sini akan tampil apabila aplikasi ESA playback dipasang dan persentase dalam mode playback, ya. Itu adalah tool, ya, 16 tool pada analisis load flow, ya. Jadi kapan kita menggunakannya dan analisisnya nanti di akhir diskusi ini akan saya tampilkan contoh kita membuat one line diagram kemudian melakukan analisis aliran daya.